Kang. Eh, halo Batakwa di monitor bang. Shalom, shalom, Mas Adit. Bagaimana Oke sih. kabarnya? Baik. Oh sehat bang, kantong-kantongnya sehat terus saya ini. Oke, alhamdulillah. Oke begini bang, tadi kan Batakwa mengatakan eh, bahwasanya Batakwa ini kan sudah 6 kali pindah tempat tinggal katanya bang ya. Seperti itu. Ini maksudnya pindah 6 kali tempat tinggal itu maksudnya Bukan gimana sih bang? bukan Saya belum nangkep. Batakokak, Mas Adit. Tadi yang pindah itu Pak Slamet sudah 6 kali. Pak Hmm. Kaceh juga sudah 6 kali. Kalau Batakokak ini baru mungkin 2 kali atau satu Ya, kali. Satu Batakokak kali. tidak pernah, nah, baru 1 kali, tidak pernah Oh, satu mengatakan kali 6 kali pindah ini. gitu. Jadi ya. rencananya gitu, Mas Adit, kalau Hmm. didoakan saja mungkin sama rekan-rekan. Rencana Enggak karena itu di sini itu alasannya mungkin pindah kenapa bang? ya itulah begitu. Di Ya, ya teman-teman para menghujat apa segala macam, masalah air juga jadi urusan, jadi ini jadi yang tadinya tidak pernah bermasalah jadi tiba-tiba bermasalah semua gitu. Jadi lebih baik saya menghindar saja. Rencana mungkin bulan depan saya bergeser lagi ke daerah Cililin ya, yang agak jauh mungkin dari sini. ya, Begitu maksudnya Mas Adit. bermasalah cuman apa namanya? Bermasalah cuman masalah air minum dan segala macam itu aja sih bang. Nggak ada yang lain kan? Wah Ya banyak. masalahnya Contoh. karena Batakokak ini sudah ikut Tuhan Yesus, Mas Adit. Jadi situasi Nah, itulah yang membuat artinya ketidakterimaan daripada orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, dengan hmm. situasi seperti itu, akhirnya air minum yang mungkin bisa dinikmati selama ini akhirnya menjadi kesulitan karena Oh, orang-orang yang tidak menerima perpindahannya dari istilahnya dari agama yang Ya, lama terus menjadi mereka pengikut Tuhan kecewa gitu. Yesus. Nah, oh, masalahnya oke. kan cuma di situ aja, Mas Adit, gitu. Ya. Oke, Jadi Mas kalau Adit, masalah ya begini, kalau masalah air mungkin gini sih maksudnya ya. Mungkin ada pemakluman di situ karena begini ya. Maksudnya air itu air sumur atau air apa itu Mbak Kokak? Air apa itu? Nggak, biar terarah. Saya ngomong takut salah juga nanti. Air sumur ya itu. ini jadi masalah air yang tadinya tidak bermasalah jadi bermasalah, dipersoalkan. Jadi intinya bukan masalah apa-apalah, masalah ada kekecewaan dari mereka, ada teman-teman saya juga ada kekecewaan karena bukan hanya itu ya, ancaman-ancaman juga, waduh luar biasa juga, tapi cuma saya tidak pernah menanggapi lah, itu Maksudnya karena ancaman mereka. gimana sih Bang? Yang ancaman yang bagaimana sih maksudnya? Ancaman dari dikasih minum atau gimana sih Bang? Belum paham saya. Ya, saya juga itu kan keluar dari rumah ini sudah lama. Baru ini kembali lagi. Ini juga didampingi oleh Dan Ramil ini. Didampingi sama Dan Ya. Ramil dan anggota-anggotanya. Kemudian saya apa namanya ada sedikit rezeki membagikan kepada orang yang untuk sekedar meredam ya. Banyaklah kegiatan-kegiatan dan situasi yang tidak menentu tentunya saya didamping oleh para petugas juga. Jadi Oh, aman artinya untuk sementara ya ini. artinya nyawanya terancam begitu Bang maksudnya ya. Ya betul betul karena ada Ya, oke. udah bakar aja ini orang banyak Eh, lah kata-kata yang ini ya ya begini karena Bang, di mohon sini maaf memang ya. lingkungannya lingkungan wah luar biasa ya Muslim ketat di sini Ya, jadi lingkungannya. begini Pak Kokak ya, mohon maaf sebelumnya Bang ya. Jadi narasi-narasi yang Pak Kokak bangun ini seolah-olah memframing ya, seolah ketika Bukan mereka narasi ini yang apa? kenyataan tadi. Ini kenyataan saya yang merasakannya Mas Sadit belum pernah merasakan saya merasakan ini merasakan sehingga Ya, saya ini berencana mau pindahin dari sini daripada saya sulit untuk berkomunikasi dengan mereka akhirnya malah salah malah jadi bentrokan nantinya karena saya juga ibaratnya kekeh dengan apa yang saya yakini mereka juga menyalahkan saya dan lain sebagainya daripada bentrok-bentrok mulut lebih baik saya menghindar gitu. Ini kenyataan ini bukan narasi ini ya ya. Tapi yang itu jelas Mas Adit. begini ya, dalam Islam itu jelas ya. Kalau ada orang yang murtad itu nggak ada perintah untuk membunuh itu nggak ada ya, nggak ada dalam Islam itu nggak dibenarkan itu ya. Masalah iman ini ya lakum dinukum liadin, agamamu agamaku agamaku agamamu ya, kita saling menghormati. Kalaupun
saya rasa nggak ada dalam apa ketika ada mereka yang murtad terus diancam mau dibunuh segala macam nggak ada dalam Islamnya. Jadi ya ini saya tidak bicara konteks Bang Bata Kokak ya. Tapi dalam Islam itu nggak ada yang seperti itu ya. Jadi ya narasi-narasi yang sering beredar selama ini bahwasanya ketika ada mereka yang murtad terus mau dibunuh itu nggak ada ya. Itu perlu saya luruskan. Nah, ya betul, saya setuju sependapat Mas Adit, sependapat kalau itu tidak ada pemaksaan memang. Tapi ini teman-teman dekat, terus apalagi saya di sini kan gurunya mereka dulunya saya guru mereka. Baratnya mengajar Sapinah, mengajar Jurumiyah, itu kan mengajar Tartil. Kenapa saya sendiri itu berpindah? Nah itu yang bikin mereka tidak mengerti sebetulnya. Saya jelaskan mereka tidak paham ya sudah ini jadi miskomunikasi jadi sebuah kekecewaan terhadap mereka dan isu itu beredar di seputaran sini. Ini membuat saya juga kurang enak di sini tinggalnya. Lebih baik saya nanti akan pindah mungkin lagi dari sini. Gitu Mas Adit. Oke. Tapi kalau masalah air mungkin beda Bang ya. Mungkin ya. Kalau tidak salah prediksi saya Bang, kalau salah ya Bang. Mas Adit sebentar Mas Adit. Mungkin Pak Selamat bisa jelaskan apakah betul kata Mas Adit kalau tidak ada ayat-ayat untuk memerintahkan untuk dibunuh atau diapa gitu loh Pak. Bagaimana selama ini banyak mereka pelajari? Baik Pak Yusuf, terima kasih. Selamat malam Mas Aditya. Saya sangat mengagumi Mas Aditya. Jujur sering saya mengikuti debat dan saya yakin Mas Aditya bisa menerima. Saya akan jawab sedikit. Jadi kalau ini yang saya imani, mohon maaf ya, karena saya dulu untuk jadi Muslim dari kecil memang saya sama dengan yang lain. Tapi waktu saya menginjak SMA memang aliran saya berbeda. Mohon maaf ini, jadi saya tidak ingin membenturkan atau apalagi menghina, tidak. Jadi kalau yang dalam Islam itu dalam ayat-ayat di mana orang mau misalnya orang murtad itu memang ada sih yang mengatakan harus dibunuh, artinya halal darahnya. Ini mungkin Mas Adit belum menemukan atau apa. Tapi kalau yang di Makrifat memang tidak ada yang saya terima dulu, karena di Makrifat ini mengenal tentang manunggaling kawula Gusti. Di mana ini, Pak ayatnya? Sebentar Pak, ayat yang murtad dibunuh itu di mana Pak? Saya dengar dari mereka, makanya saya nggak bisa nunjukin karena saya setelah SMA aliran saya sudah berbeda. Saya menghindari hal-hal yang kontroversi. Tunggu dulu Mas Adi, jadi biar nanti jelas. Artinya saya nggak ingin debat ayat, tapi saya ingin menjawab. Jadi begini, di dalam Islam sendiri tidak semuanya itu katakanlah beringasan atau apa, katakanlah contoh aja misalnya ini diakui atau tidak diakui Taliban adalah Islam, ISIS adalah Islam, kan begitu. Nah saya sendiri orang yang mengikuti Makrifat tasawuf, kami juga Islam tapi kadang dibenci karena ajaran kami mengajarkan tentang kasih. Sama, hanya saja saat itu saya belum menemukan sang firman atau sang sabda itu siapa. Tapi hanya mengetahui bahwa di akhir zaman sang sabda itu akan datang sebagai Imam Mahdi, itulah. Untuk peristiwa pindah tempat, saya kembali ke persoalan. Memang ada Mas Adit, nyun sewu, saya tidak istilahnya cerita bohong, tidak. Memang ada sebagian teman Muslim, kalau ada saudara atau teman yang pindah agama atau murtad, itu memang ada yang hampir membunuh, katakan begitu, mengancam, memang ada, tapi tidak semua. Karena saya pernah waktu lari mau dibunuh, teman-teman atau saudara dulu yang Muslim, yang menyelamatkan juga orang Muslim, begitu. Jadi mau dikatakan seperti apapun, saya tidak bisa mengatakan bahwa orang Islam itu jahat atau apa, atau kalau ada orang murtad harus dibunuh. Tidak. Ada yang baik, artinya dia bisa menerima. Karena yang saya pelajari, di dalam Islam sendiri banyak sekali aliran di sini loh. Diakui maupun tidak. Itu, makanya kenapa sampai saya itu dulu petualang rohani di dalam waktu di Islam dulu, tapi nggak pernah menemukan yang namanya fil islami yang sesungguhnya. Artinya kedamaian yang datang dari ilahi. Seperti itu. Itu hanya sekedar pengalaman, tapi kalau
misalnya mau debat tentang ayat atau apa, ya mohon maaf itu semua sudah saya lepaskan. Jadi saya sudah boleh dibilang yang ini bagi pribadi sendiri, dulu saya dalam kegelapan sudah mengenal terang, jadi ya saya hanya bisa mengucap alhamdulillah ya, atau puji Tuhan. Dan ini jangan disalah tafsir, alhamdulillah ini bahasa Arab, semua bisa pakai, boleh pakai, artinya kita bersyukur pada Sang Ilah atau kepada Tuhan Sang Penguasa, seperti itu. Itu aja jelasan saya Mas Adit. Jadi terima kasih sekali Mas Adit, selamat malam. Oke, saya tanggapi. Terima kasih Pak Yusuf. Pak ya. Oke. Ya. Ya. Jadi begini Pak Slamet Riyadi, kan Tinggi. Pak Slamet Riyadi tadi kan mengatakan bahwasanya Taliban itu Islam Pak ya. Iya. Betul, Pak, ya? Iya. Dan di sini kita juga harus objektif Pak ya. Iya, kalau betul. menurut kalau menurut Anda itu kira-kira yang terjadi serangan bersenjata di Masjid Al-Nur ya, di Selandia Baru itu yang menembak apa itu orang lagi sholat itu yang lebih 500 orang itu gimana itu Bang? Itu sudah terungkap kalau dia agak punya gangguan jiwa. Gimana Bang? Jadi bukan karena akidah. Iya, bukan karena akidah. Artinya bukan karena keimanan. Itu jawabannya di situ. Iya, terima kasih Mas Adit. Ya, itu bukan karena ajaran Tuhan atau ya. Gangguan jiwa Pak ya? Oh, ya. Ya, Ini boleh bukan dibilang ganda, seperti Pak, ya? itu. Bukan Tidak. Jadi dalam ajaran Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan perang atau membunuh. Saya belum menemukan satu ayat pun di dalam Alkitab. Artinya di dalam Injil atau ajaran Tuhan Yesus itu tidak ada satupun ajaran yang mengatakan bunuh dia atau balas dia, tidak ada. Bahkan orang yang bersalah pun suruh mendoakan, gitu loh. Jadi ampunilah mereka, gitu. Ya, dalam Islam juga sama Pak. Dilarang membunuh tanpa alasan Pak ya, sama Pak gitu ya. Iya, memang begini Mas Adit, tadi sudah saya katakan, mungkin Mas Adit bagian daripada yang katakanlah yang damai lah. Seperti saya dulu katakanlah saya mengikuti ma'rifat tasawuf, memang damai. Kita artinya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Cuman yang belum saya temukan saat itu jawabannya adalah di mana saya harus berdoa kepada Tuhan yang mana, seperti itu. Artinya sang kalam ini siapa, itu yang saya pelajari saat itu. Jadi memang sudah saya katakan tadi bahwa di dalam Islam sendiri, mohon maaf walaupun saya nggak begitu paham tentang Islam, tapi saya banyak mendengar berita, juga pernah melihat apa itu ajaran-ajaran yang lain, bahwa memang kalau kita jujur aja, dalam arti kita ayolah kita jujur dengan diri sendiri. Misalnya ini saya nggak akan buka tentang apa itu aliran-aliran lain atau misalnya seperti JI dan lain sebagainya, enggak. Intinya kalau kita mau jujur, termasuk saudara-saudara muslim jujur, memang ada yang berbeda lah, itu harus diakui gitu loh. Jadi tidak usah ditutupi, kebenaran harus dikatakan, kejelekan atau kejahatan harus dikatakan. Intinya itu Mas Adit. Karena ya, kalau nyun sewu, kalau seorang katakanlah saudara-saudara muslim, saya juga masih punya saudara muslim banyak. Tapi kalau tidak mau mengakui tentang katakanlah orang-orang yang tidak membawa damai pada seagama, itu harusnya berani ngomong, bukan ditutupi atau katakanlah, oh itu bukan bagian dari kami, oh itu bukan Islam, oh itu oknum. Tidak seperti itu. Saya melihat banyak berita dan itu berita itu fakta, artinya bukan dikarang-karang. Misalnya kayak di Afghanistan, betapa mengerikan nasib wanita di sana, seperti itu. Iya Pak, ya Pak, saya setuju Pak tadi okay. Kebenaran, kebenaran. Terima kasih ya. Ya oke. Kebenaran itu harus disampaikan Pak ya. Ya jadi ketika Taliban juga harus disorot Pak ya, ketika ada pembunuhan betul. Di Selandia Baru juga itu kayak orang gila Pak ya. Jadi memang kebenaran itu susah ya. Seperti itu. Ya, intinya begini Pak Adit, satu poinnya begini. Jadi di dalam ajaran Yesus Kristus itu tidak mengajarkan perang. Bahkan orang yang bersalah kepada kita pun harus kita doakan, kita ampuni, seperti itu. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Seperti itu. Nah, jadi kalau ada kejahatan atau apa, itu bukan ajaran, tapi itu orang itu sendiri yang melakukan, seperti itu Mas Adit. Jadi mohon maaf, jadi itu intinya bahwa dalam ajaran Tuhan Yesus, saya yakin Mas Adit sudah pernah baca lah ya,
kitab Injil ya, tidak menemukan satupun perintah Tuhan Yesus untuk membunuh. Bahkan saat dia mau ditangkap ya, itu muridnya Ya, Pak. mengeluarkan pedang aja suruh menyarungkan seperti itu. Ya, Karena ya, orang jadi, yang ya, jadi begini itu, Pak. Ya, 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 jadi Mas begini Adit, ya. Ya, jadi Bapak kan tadi mengatakan ya. apa namanya orang yang murtad dari Islam itu kan dibunuh katanya Pak ya, dan Bapak mengatakan tidak ada ayatnya, tetapi Bapak mengatakan itu kata orang Pak ya, seperti itu ya. Artinya kita Ya. beragama itu, saran saya itu ya nggak boleh kata orang Pak, harus apa kita mempelajari Enggak, kitabnya ya. begini Mas Adit, masalah gini, Sebentar saya dulu, nggak Pak. mau menyebutkan. Sebenarnya kata orang tuh kata kiai saya dulu atau waktu saya masih di dalam. Cuman saya lupa ayatnya, itu loh Mas Adit. Ya. Dan saya tidak ingin nanti itu terjadi miscommunication atau terjadi kesalahpahaman. Makanya boleh Mas Adit nuduh saya hanya kata orang ya monggo, tapi orang tersebut dulu adalah guru saya waktu ngaji. Seperti itu, dan itu nggak perlu saya sebutkan, dan ayatnya pasti ada, cuman saya tidak tahu atau lupa, seperti itu Mas Adit. Terima kasih. Oke, Mas Ya, Adit, terima ya. kasih. Ya, Oke Pak, Karena ya, terima kasih Pak Yusuf, kita- saya mundur ya. Iya. ya.